Kalaupun aku pernah melakukannya, aku tak sengaja. Maafkan aku, ya Ukasha. Tidak. Pukul dibalas dengan pukul. Dan itulah qisas. Pimpinan kekasih, junjungan Habibullah Khalilullah Rasul Muhammad ini tersenyum, teman-teman. Jiwa besarnya berbicara. Baiklah, jikalau memang itu tuntutanmu. Ya Bilal, idhab ila baiti Fatimah, fa'tini biqabiti. Hai Fatimah, engkau ambilkanlah rotan atau cemeti yang pernah ku bawa dalam perang Badar yang sekarang berada dalam simpanan Fatimah anakku. Bilal keluar ke rumah Fatimah memberitahu yang dia diperintah diutus oleh Rasul untuk mengambilkan cemeti, rotan. Fatimah bertanya, untuk apa ayahku dengan rotan itu? Ayahmu meminta jikalau ada sesiapa yang pernah kena rotan, kena pukul, supaya membalasnya. Dan benarlah ada seorang yang hendak membalas memukul ayahmu. Ayahku? Siapa yang akan sampai hati membalas memukul ayahku? Ukasha. Bukankah ayahku sedang sakit, Bilal? Iya. Apakah ayahku tidak meminta maaf kepada Ukasha? Sudah. Tapi Ukasha tak memaafkannya. Apakah para sahabat tak merayu kepada Ukasha supaya membatalkan tuntutannya? Juga sudah, tapi keras juga kemauannya. Dia hendak memukul ayahmu juga. Dibawa ke masjid, sebelum sempat menyerahkannya kepada Ukasha, Abu Bakar, Umar berdiri menghalang. Ya Ukasha, sekarang kami berdua ada di depanmu. Kami adalah sahabat Rasulullah dalam damai, dalam perang, di mana saja kami tak pernah lekang dan tak pernah berpisah. Hai Ukasha, kami korbankan jiwa, raga, harta, benda hidup dan mati kami semata karena cinta kami kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Ukasha, dalam perang kami adalah umpama benteng-benteng hidup. Sekian banyak tetakan pedang seluruhnya melukai tubuh-tubuh kami. Sekian banyak anak-anak panah yang dibidikkan dari busur-busur musuh tertancap di badan kami. Kami rela. Biar kami mati, asal Muhammad selamat. Demi Allah, aku tak rela kalau sampai kau menyentuh tubuh Muhammad. Pukul kami. Pilih salah seorang itu, pukul dua-duanya. Engkau memukul kami sama juga engkau telah memukul Rasulullah. Yang Ukasha, lakukan. Sekali lagi tampil jiwa besar pimpinan umat ini dengan senyum. Abu Bakar, Umar, janganlah kamu masuk campur pula dalam urusan. Biarkan Ukasha, ini hak dia. Semoga selepas dia memukul aku tak ada lagi tuntutan di hari kiamat nanti. Duduklah. Duduk Abu Bakar, berdiri. Duduk Abu Bakar, duduk Umar, berdiri Ali. Seperti juga Abu Bakar, Umar. Ali tak rela. Duduk Ali, dileraikan oleh Rasulullah. Berdiri kedua cucu-cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Menangis keduanya, ya Ukasha, alasta anta ta'rifun an nahnu sibtum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fal qisasu minna kal qisasi Rasulillah. Ya Ukasha, hai Ukasha, bukankah engkau juga tahu yang kami adalah cucu-cucu kesayangan Rasulullah? Dalam diri kami mengalir darahnya. Engkau memukul kami, samalah engkau telah memukul Rasul. Jangan kau pukul Rasulullah. Minta, mohon, harap, ya Ukasha, pukullah saja kami. Pukullah kami. Sedih Rasulullah. Tapi sekali lagi tampil jiwa besar kepimpinan Rasul. Ya qurratai aini ukhuda. Hai kedua cahaya mataku, cucu-cucuku, duduklah kalian. Duduklah. Sekarang tidak seorang berdiri dan tak siapa menghalang. Semua duduk. Para sahabat penuh debaran menanti adakah benar-benar seorang Ukasha akan memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Ukasha juga tahu bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Masya Allah. Rasul berkata dengan lembut, ya Ukasha, idrib in kunta dhariban. Inilah rotan yang pernah memukul belakang tubuhmu. Ambillah, pukullah jika
Jikalau betul memang kau tidak memukul aku, ambillah. Ambillah. Ambillah yang Ukasha dan pukullah aku. Menggigil tangan Ukasha sambil berkata, ya Rasulullah, darabtani wa ana arinan thawbi, ya Rasulullah. Jikalau engkau memukul aku dengan cambuk ini, dengan tongkat ini, dengan rotan ini, aku tak memakai baju, ya Rasulullah. Panas udara, terik matahari Badar ketika itu menyengat, hingga kami terpaksa membuka baju luar kami. Dalam keadaan kami tak memakai baju, itulah engkau memukulku dengan cambuk ini, ya Rasulullah. Lalu, apalagi maumu ya Ukasha? Biar adil. Bukankah pukul dibalas dengan pukul? Dan karena ketika engkau memukul aku tak memakai baju. Sekarang, jikalau aku hendak memukulmu, bukalah bajumu. Terpekik sekalian para sahabat yang hadir, ya Ukasha, sungguh engkau biadab. Ketika Rasul telah menyerahkan dirinya untuk dipukul, engkau masih meminta supaya membuka bajunya. Ukasha berkata, ini hakku, pukul balas dengan pukul. Dan aku mesti memukulnya. Sekali lagi Rasulullah SAW dengan tersenyum, baiklah, dibuka baju. Ketika Ukasha nampak putih kulit Rasul, kelihatan sedikit kurus karena memang beliau sedang sakit, nampak cap nubuah kenabian di belakang punggung Rasulullah. Dibuangnya itu tongkat, dilemparkannya itu rotan, meluruh ke depan, dipeluk tubuh Rasulullah, dicium sepuas-puasnya sambil menangis, ya Rasulullah. Mayyatibu qalbahu ayyata'ammadaka ya Rasulullah. Wa ini fa'altu rukha'an. Rukha'an ayyam massaka wa bi khurmatika minan nari ya Rasulullah. Siapakah gerangan orang yang sampai hati hendak memukulmu, ya Rasulullah? Tidak juga aku, ya Rasulullah. Aku lakukan semua ini semata-mata karena rinduku, karena cintaku. Ingin kiranya menyentuhkan jasadku yang kotor penuh dosa dan najis ini, menyentuh kehormatanmu. Dan agar dengan ini terselamatlah aku dari siksa neraka, ya Rasulullah. Rupanya Ukasha bukan benar-benar hendak memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiri Rasul dengan bangga mengumumkan, lihat siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah itu Ukasha. Peristiwa itu baru saja semalam. Pagi ini Isnin 12 Rabiul Awal, bertepatan hari Senin itu. Itulah subuh terakhir. Semata karena hendak meleraikan para sahabat yang menangis karena ketiadaannya, dipapah Rasulullah ke masjid dan beliau lalu mengimamkan sembahyang subuh 2 rakaat ringkas. Selesai. Lambaian tangan seorang pemimpin umat, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Kamu tak akan sesat buat selama-lamanya. Pegang teguhlah, genggam dan gigitlah dengan gigi geraham Al-Quran dan As-Sunnah. Dengarkan baik-baik. Walladhi nafsi Muhammadun biyadi la taftariqa ummati ala 73 firqa wa 72 firqatan minan nar wa wahidum fil jannah. Demi Allah yang diri Muhammad dalam genggaman kuasanya, akan terpecah-pecahlah umatku nanti menjadi 73 golongan. 72 semuanya golongan sesat, neraka, dan hanya 1 saja yang masuk surga. Bertanya yang hadir, manhum ya Rasulullah? Siapakah yang 1 golongan itu ya Rasulullah? Hum ahlus sunnah wal jamaah. 1 golongan yang tidak sesat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, puan-puan, tajuk kita apa tadi? Tajuk kita apa? Mengenal ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ceritanya pagi Isnin 12 Rabiul Awal pula?
Pertamanya biar kita tahu bahwa tarikh itu bukan hanya tarikh Maulidur Rasul saja, tapi sekaligus juga tarikh kewafatannya. Kalau kita bicara tentang kelahirannya, tak lengkap kalau tak juga bicara tentang kewafatannya. Selepas selesai mengimamkan, lambai tangan, sebut wasiat, aku tak meninggalkan apa-apa, tak ada pusaka, tak ada waris, tak ada warisan apa-apa, harta warisan tak ada, kota warisan pun tak ada. Kebetulan kita berada di kota warisannya. Harta warisan pun tak ada, kota warisan pun tak ada, semua tak ada warisan apa-apa. Pusaka peninggalanku cuma 2 saja, Al-Quran dan Al-Hadis. Pulang Rasulullah, lalu tidur di atas ribaan istrinya, sambil berpesan agar tidak siapapun yang datang menziarahi dan tak seorang pun akan dibenar atau diizinkan menjenguknya. Kalau ada orang yang datang menziarahi menjengukku, katakanlah aku sedang sibuk.